Hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang alkana, alkena, dan alkuna. Hidrokarbon. Hidrokarbon terdiri dari dua jenis, yaitu jenuh dan tidak jenuh. Jenuh itu apa? Jenuh adalah ikatan tunggal dan terkait dengan hidrogen. Jadi untuk hidrokarbon yang jenuh hanya ikatan tunggal saja. Sedangkan hidrokarbon yang tidak jenuh, ikatannya terdiri dari satu atau lebih ikatan rangkap dan terkait dengan hidrogen. Sebelumnya kita udah belajar ya, ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Nah, rangkap 2 dan 3 itu masuk ke dalam ikatan hidrokarbon tidak jenuh. Nah, ikatan hidrokarbon jenuh dan tidak jenuh terdiri dari masing-masing alipatik jenuh dan siklik jenuh. Alipatik jenuh adalah rantai C-nya terbuka, baik lurus maupun bercabang. Untuk rantai C yang terbuka dan bercabang ini sudah ada di catatan sebelumnya ya. Untuk siklik jenuh, nah ini, kalau untuk rantai terbuka seperti ini, ya, jadi dia lurus. Sedangkan untuk rantai C-nya yang bercabang, seperti gambar yang Ibu tunjuk ini. Jadi ada cabang yang di bawah, di atas ya, itu untuk rantai C yang bercabang. Lalu untuk siklik jenuh, dia adalah ikatan yang rantai C-nya tertutup. Jadi tidak seperti ini, ada yang tidak berikatan C-nya, kayak seperti ini ya. C1 dan C paling ujung dia tidak berikatan, maka dia C terbuka atau ikatan rantainya terbuka. Nah, kalau untuk rantai C yang tertutup seperti ini. Ini untuk ikatannya semua tunggal. Jadi antara ikatan C yang pertama dan kedua sampai yang terakhir itu saling berhubungan. Kalau yang seperti yang Ibu tunjukin yang ada garis 2 berarti dia ikatan rantai C tertutup yang memiliki ikatan rangkap. Lalu, alifatik jenuh atau hidrokarbon jenuh itu contohnya adalah senyawa alkana. Ya. Kalau untuk hidrokarbon tidak jenuh itu contohnya adalah alkena yang memiliki ikatan rangkap 2. Nah, ini seperti contoh gambarnya ya, ada ikatan rangkap 2-nya. Dan alkuna yang memiliki ikatan rangkap 3 seperti ini. Jadi ada ikatan rangkap 3-nya untuk senyawa alkuna. Kalau alkana dia adalah ikatan tunggal seperti gambar yang Ibu tunjuk ini. Jadi tidak ada ikatan rangkap antara C dengan C. Ingat ya, ikatan rangkap itu hanya terjadi antara atom karbon dengan karbon, bukan antara karbon dengan hidrogen. Sama juga dengan ikatan rangkap 3, antara ikatan karbon dengan karbon. Jadi hidrogen ini dia harusnya garis di bawah ya. Jadi bukannya hidrogen yang rangkap 3 dengan C, tapi C rangkap 3 dengan C. Sekarang kita masuk ke penamaan senyawa hidrokarbon. Yang pertama adalah alkana atau ikatan yang memiliki ikatan tunggal. Jadi tidak ada ikatan rangkap. Kita lihat di sini, rumus molekul, rumus bangun, dan nama. Untuk CH4, di mana C-nya hanya 1, maka namanya metana. Jadi akhirannya akan ditambahkan kata ana. Kalau C yang C-nya 2, maka rumus bangunnya menjadi CH3, CH3, maka namanya menjadi etana. Untuk C-nya 3 berarti propana. C-nya 4 berarti butana. C-nya 5 berarti pentana. C-nya 6 berarti heksana. C-nya 7 berarti heptana. C8 berarti oktana. C9 berarti nonana. Dan C10 berarti dekana. Kita lihat semuanya ikatan tunggal, tidak ada ikatan rangkap. Di sini semuanya ikatannya 1. Jadi kalau C-nya 3 kita buat CH3, CH2, CH3. Kenapa? Ingat yang sebelum bahwa atom karbon memiliki 4 tangan. Jadi kalau C-nya 1, maka hanya ada 4. Terus kalau C-nya yang pertama sudah berikatan dengan C yang kedua, maka masing-masing C akan mengikat 3 hidrogen. Nah, kalau C-nya ada 3 nih, ya. Yang C yang pertama mengikat C yang kedua, otomatis C yang pertama memiliki 3 atom hidrogen. Nah, karena C yang kedua mengikat C1 dan C3, maka sisa atom hidrogen di C kedua adalah 2. Kenapa? Karena tangannya ada 4. Balik lagi ya. Nah, kalau hanya ada 2 ditambah 1 tangan yang berikatan dengan C1,
dan satu tangan yang berikatan dengan C3. Nah, untuk C yang terakhir, C ketiga, dia satu tangannya berikatan dengan C2 dan tiga tangan berikatan dengan H3. Ya, begitu seterusnya. Oke? Sekarang kita masuk ke senyawa alkena atau ikatan yang terdiri dari ikatan rangkap 2. Kita lihat, berarti semua akhiran namanya diakhiri oleh kata ena, ya. Di sini ada etena, berarti C-nya 2. Kalau C-nya 2, berarti dia ada dua atom yang saling berikatan rangkap seperti ini. C pertama berikatan rangkap 2 dengan C yang kedua. Otomatis tangan C pertama sisa 2. Kenapa? Karena dua tangannya sudah berikatan dengan C yang kedua. Propena atau C-nya 3, hanya 6. Berarti di sini kita lihat ikatan rangkapnya ada berikatan di C yang pertama dengan C yang kedua. Otomatis tangan C pertama ada mengikat 2 atom hidrogen dan tangan C yang kedua mengikat 1 atom hidrogen karena dua tangannya sudah mengikat C pertama dan satu tangannya mengikat C yang ketiga. Nah, di sini ada satu butena. Angka 1 ini menunjukkan bahwa ikatan rangkapnya berada di C pertama. Ya, di sini butena berarti C-nya ada 4. Untuk satu pentena berarti C-nya ada 5 dan ikatan rangkap berada di nomor 1. Ya. Untuk metana berarti C-nya metana tidak ada ikatan rangkap 2 ya. Karena apa? Karena dia hanya memiliki satu atom C. Jadi nggak ada ikatan rangkap 2 untuk metana. Oke, begitupun untuk heptena, oktena, nonena, dekena. Semuanya diakhiri oleh kata ena karena merupakan ikatan rangkap. Angka 1 menunjukkan ikatan rangkapnya berada di atom pertama. Berarti kalau misalkan ikatan rangkapnya ada di C yang kedua, maka kita buat 2 dekena. Begitu seterusnya. Sekarang kita masuk ke alkuna atau ikatan karbon yang memiliki ikatan rangkap 3. Berarti semua namanya diakhiri dengan kata una. Jadi ada etuna untuk C-nya 2, propuna untuk C-nya 3, 1 butuna untuk ikatan C rangkap 3 di nomor 1, di mana C-nya ada 4. Ya. Begitu seterusnya sampai 1 dekuna. Berarti C-nya ada 10, ikatan rangkap 3-nya ada di nomor 1. Ingat, atom karbon memiliki 4 tangan yang berikatan dengan H. Berarti kita lihat nih untuk etuna. Kalau C pertama sudah berikatan rangkap 3 dengan C kedua, otomatis tangan di C pertama sisa 1 untuk mengikat hidrogen. Begitupun untuk C yang kedua. Kita lihat di propuna. C pertama tangannya sisa 1 mengikat hidrogen. 3 tangan mengikat karbon. Ya, dan untuk C yang kedua, dia 3 tangannya mengikat C pertama dan satu tangan mengikat C ketiga. Maka di C nomor 2 tidak mengikat atom hidrogen lagi karena keempat tangannya sudah saling berikatan. Begitu untuk seterusnya sampai C yang ke-10. Sekarang yang terakhir kita masuk ke gugus alkil. Gugus alkil ini khusus untuk rantai yang memiliki cabang. Nah, di sini, kalau cabangnya satu, yaitu CH3, maka namanya menjadi metil. Kalau cabangnya ada dua, C-nya ada dua, maka etil. Kalau di cabangnya C-nya ada 3, maka propil. Kalau cabangnya C-nya ada 4, maka disebut dengan butil. Kalau cabangnya C-nya 5, berarti namanya menjadi pentil atau amil. Kalau C-nya ada 6 cabangnya, berarti namanya menjadi heksil. Jadi untuk gugus alkil, alkil berarti akhirannya ditambahkan il. Maka untuk setiap penamaannya yang tadinya metana menjadi metil untuk cabang. Ingat ya, cabang itu berarti C-nya yang ada di bawah. Oke, sekian materi untuk penamaan senyawa alkana, alkena, alkuna. Untuk selanjutnya kalian akan mengerjakan di kuisis.